yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Kita dikatakan orang beriman sejati saat bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang. La yu'min, tidak sempurna iman kita saat kita tidak peduli dengan sesama. Biarlah aku kenyang, biarlah aku kaya, biarlah aku bergaji, biarlah aku punya segalanya. Tak peduli dengan tetangga, tak peduli dengan yang lain, tak peduli, tak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang, tidak sempurna imannya. Bahkan na'udzubillah ada yang sebaliknya. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Ada orang kalau orang dapat musibah dia senang, orang dapat kebahagiaan dia susah. Ini bahaya. Inilah min alamatil munafik, sifat munafik yang ada dalam diri. Minta maaf, ada orang-orang nih kalau tetangga dapat nikmat baru, beli TV baru, pening palanya 3 hari. Nah, ini bahaya ini. Ada orang tidak bisa merasakan kebahagiaan orang, kesenangan orang, rizki yang didapat oleh orang, tidak bisa dia. Tidak sempurna imannya. Maka ini kita berusaha harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Karena kita hadir di dunia tidak memiliki apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Datang ke dunia tanpa membawa, jangankan pakaian, sehelai benang pun tidak kita bawa. Tidak ada. Ibu-ibu ada tak yang lahir bawa jilbab? Tidak ada. Oh, apa ada tak yang lahir bawa seragam? Tidak ada. Seragam ini, Masya Allah, dititipkan Allah. Kita dari mulai kosong, tidak punya apa-apa. Al-insan ya'ti bila syai', datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Wa yas'amin ajli kulli syai'. Kita mulai belajar berjalan, mulai belajar berbicara, mulai belajar memahami, mulai belajar sehingga kita sekolah dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai kita bekerja, terus belajar. Wa yas'amin ajli kulli syai', kita ingin memiliki segalanya. Sudah bisa berbicara, sudah memiliki segalanya, kita pengen dunia ini milik kita. Pengen jadi orang paling kaya, pengen jadi orang paling berkuasa, pengen jadi orang paling lengkap semuanya, pengen kita. Setelah kita belajar, Masya Allah, ingin memiliki semuanya. Namun bukan selesai di sini. Summa yatruk ala kulli syai'. Kita akan meninggalkan semuanya. Yang kita miliki akan kita tinggalkan. Pekerjaan kita akan kita tinggalkan. Rumah kita akan kita tinggalkan. Kendaraan kita akan kita tinggalkan. Anak kita tinggalkan. Istri kita tinggalkan. Suami kita tinggalkan. Kita tinggalkan semuanya. Suka tidak suka pasti akan meninggalkan dia. Yang katanya sehidup semati, kalau laki mati tidak ada yang mau tidur bareng dia. Betul ibu? Oh, betul katanya. Tidak ada yang mau sehidup semati, Ustaz. Separuh napasku pergi dia, Ustaz. Tapi kalau laki mati, yang awalnya tidur sekamar dengan kita, langsung dibawa, ditaruh di kamar tamu. Bereskan semuanya, bentangkan kasur, kakinya menghadap ke kiblat. Laki aku sudah di depan, aku tidur di kamar. Singkat sekali, dilepas semuanya, mulai diurus semuanya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dihantarkan. Selesai, menangis kita. Yang cinta, yang sayang menangis sampai depan kuburan, sampai di atas kuburan menangis. Yatsba'ul mayyit salas, yang ikuti mayat itu 3. 1, maluhu hartanya, yang punya mobil mewah, yang bermerek, sampai di depan pemakaman. Tak boleh masuk. Kalau mau masuk, disetop oleh penjaga kuburan. Tak boleh masuk. Kau tak tahu apa ini mobil mahal ini. Terbeli kau. Mahal ini, tak boleh. Stop di depan. Keluarlah keranda itu, dibawa oleh orang 4, masuk ke dalam kuburan, sampai di atas kuburan, masuk kita sendirian, yang di atas menangis, istri menangis, suami menangis, anak menangis. Selesai ditutup semuanya, kita tinggal sendirian di dalam kubur. Gelap gulita, tidak ada yang menemani kita. Itulah saat-saat yang paling menegangkan dalam hidup kita.
Jadi kalau ditanya malam paling mengerikan, malam pertama dalam kuburan. Itu malam pertama paling mengerikan. Kalau orang ngomong malam pertama biasanya indah-indah. Malam pertama. Tapi malam pertama paling menyakitkan, malam pertama dalam kuburan. Apakah sudah kita siapkan bekal itu? Apakah kita sudah siap dengan masa itu? Apakah kita sudah memiliki bekal yang akan membuat kita bisa bahagia di sana? Ini harus kita siapkan. Suka dan suka, kita bersiap-siap semuanya. Karena kita hadir di dunia punya misi, punya tujuan, datang ke dunia untuk beramal. Kita kembali kepada Allah dengan membawa pahala yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Maka kita jangan pernah merasa hebat saat di dunia. Tidak punya apa-apa kita. Tidak ada di antara kita yang diberi hak milik. Tidak ada. Tidak ada. Jabatan ini hak pakai. Kita punya rumah hak pakai. Semuanya pakaian hak pakai, tidak ada yang memiliki. Jangankan rumah yang di luar, yang di dalam badan kita pun tidak kita miliki. Tidak ada di antara kita, Bapak, ada yang punya sertifikat jantung. Ini Ustaz, jantung aku sudah kontrak jantung ini, 60 tahun aku dengan dia ini. Tidak ada. Tidak ada yang punya. Punya Allah nih. Kalau Allah mau ambil sekarang, ambil. Milik Allah ini. Ini punya aku. Sudah lama aku dengan dia. Milik Allah. Ruh ini milik Allah. Kita namanya manusia ini ada dua. Satu ada ruh, dua ada jasad. Maka disebut manusia gitu. Yang hadir. Kita manusia datang ke sini. Kalau hilang salah satu bukan lagi manusia. Ada orang ruhnya sudah dicabut Allah. Tinggal jasad. Terbujur. Namanya apa itu? Mayat atau bangkai. Mayat. Itulah kita. Mayat. Ada yang ruhnya ada, tapi jasad tidak punya. Apa namanya itu? Antu gitu dong. Tidak ada. Inilah ruh kita. Maka innan nasa tulusun salasa. Dalam diri ini ada 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk diri kita, sepertiga untuk makanan cacing tanah. Sepertiga untuk Allah. Itulah ruh kita. Ruh kita semua akan kembali kepada Allah. Yang ibadat, yang taat, yang maksiat, semua kembali kepada Allah. Tidak ada ruh kita ini yang nyangkut di batang pisang, tidak ada. Tidak ada ruh yang gentayangan, tidak ada. Semuanya kembali kepada Allah. Saat kita meninggal, kembali kepada Allah semuanya. Ruh inilah. Yang kedua, sulusun li nafsi. Sepertiga untuk diri sendiri. Akan kembali kepada kita. Apa itu? Itulah amal ibadah kita. Amal kita. Kita yang berbuat, kita yang berjuang, kita yang beramal. Tidak akan mungkin orang lain yang tidur yang dapat pahala. Tidak mungkin. Kita yang baca Quran, tidak mungkin tetangga yang tidur dapat pahala. Kita yang sedekah, tidak akan mungkin orang lain yang dapat anugerah. Tidak ada. Kita yang berbuat, kita pula yang akan dapat pahala. Alhamdulillah. Maka yang menyumbang, Masya Allah, diberikan walaupun sedikit, ini bermanfaat luar biasa. Kita anggap sedikit namun bermanfaat. Sumbang. Maka nyumbang itu kalau bisa pada orang-orang yang tepat. Masya Allah. Ini orang-orang yang benar, Masya Allah, yang membutuhkan. Kita kalau pernah zaman Nabi besar Muhammad SAW, Nabi ketika itu dapat hadiah dari sahabatnya Zaid. Dikasih kuda perang yang luar biasa indah, gagah, dipakai untuk perang. Dikasih kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada hadiah untukmu ya Rasulullah. Kasih kuda yang mahal. Masya Allah. Setelah diterima, ku terima hadiah darimu. Karena Nabi tidak menerima sedekah. Nabi tidak menerima zakat. Nabi menerima hadiah. Diambil oleh Nabi. Kemudian Nabi panggil sahabatnya Zaid. Nah, panggilnya Usamah. Usamah bin Zaid. Ta'al Usamah. Usamah adalah sahabat yang umurnya sekitar 19 tahun. Masih muda belia. Namun di bawah kepemimpinannya panglima besar Sayyidina Abu Bakar,
Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, di bawah kepemimpinan Sayyidina Usamah bin Zaid. Muda namun sudah jadi pemimpin. Maka ini kadang kita ada orang-orang umurit tasa'at amaduhu waqallat amdaduh. Ada orang yang umurnya panjang tapi berkahnya sedikit. Umur panjang tapi tidak ada manfaat di dalamnya. Umur 60, 80 tidak ada manfaat. Sampai 70 belum bisa sholat yang benar. Sampai 80 belum bisa wudhu sempurna. Ditanya rukun mandi wajib ada dia tahu. Luar biasa. Umurnya panjang. Kalau soal cerita, saat aku nih yang paling tua di kampung nih. Aku nih yang paling lama di musola ini. Mantap. Luar biasa, umurnya panjang, tidak ada keberkahan. Ada orang umurnya pendek, umurnya mungkin kita anggap masih muda, tapi ternyata tasaat katsiratun amdaduh, banyak manfaatnya. Umur pendek tapi sudah bisa bangun pesantren. Umur pendek sudah bisa bangun panti asuhan. Umur pendek sudah bisa bangun masjid. Umur pendek sudah bisa memelihara anak yatim 20 orang di rumahnya. Umur pendek sudah hafal Quran. Umur pendek paham tafsir Al-Quran. Umur pendek ilmunya luas, ibadahnya mantap, sholatnya tidak pernah bolong. Umur pendek keberkahannya banyak. Maka umur kita ini akan terhitung barakah saat kita isi dengan ibadah. Berapa banyak umur panjang, banyak juga kebaikannya. Nah ini kita minta. Maka kita minta mudah-mudahan kita diberi umur panjang, sehat afiat, berkah, banyak ibadah. Amin ya Rabbal. Bukan ujung Blembang tua-tua keladi. Makin tua, makin kati agu. Untuk ngenggam lemah. Masya Allah. Maka apa hikmahnya? Agar kita jangan terlalu erat memegang dunia. Cepat lepaskan. Megang duit tidak baca lama-lama. Yang sudah tua tidak baca, hitung lagi susah. Lupa terus. Berapa tadi ya? 125.600. Berapa? Balik lagi. Mulai lupa dia. Masya Allah. Begitulah kita hikmahnya. Maka saat kita meninggal, tangan kita diletakkan di atas dada, tangan kiri, dan tangan kanan di atas tangan kiri. Terbuka. Tidak ada orang meninggal dalam keadaan menggenggam. Tidak ada. Pernah Bapak lihat ada orang meninggal genggaman? Walaupun petinju dibuka juga tangannya. Dibuka orang. Kenapa? Tidak ada yang dia bawa dari dunia. Kalau seandainya pun dia ada, contohnya gigi emas, itu ahli waris anaknya. Kalau anak mau congkel, dicongkel itu. Punya orang lain, bukan punya dia lagi. Maka luar biasa. Beginilah. Maka harta yang berkah saat kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah yang pertama, ayo sama-sama manfaatkan Ramadan sebelum Ramadan meninggalkan kita. Karena belum tentu tahun depan kita jumpa lagi dengan Ramadan. Yang kedua, ayo sama-sama kita manfaatkan umur kita yang begitu singkatnya luar biasa. Baina sittin wa sab'in, antara 60-70 umur kita ini. Ada orang 80-90, ada kita jumpa juga 99 ada. Lada kuawo lagi. Pucuk ranjang, tidak bisa apa-apa lagi. Sudah dia tinggal, semuanya diurus. Diurus oleh anaknya, semua. Saya tanya, Nyai, ya, apa harapan Nyai tahun ini? Dia jawab apa? Cung, kalau pacak tahun depan bisa ulang tahun lagi. Ternyata masih panjang umur ya ini. Padahal kalau kita lihat orang lain susah gara-gara dia. Maka ini kadang ada saat umur panjang ternyata membuat orang lain susah. Nah ini kita minta. Maka Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung dari umur yang kembali jadi seperti anak-anak. Berlindung kita. Jadi nyusahkan orang lagi, mau diurus semuanya,
Kita minta umur panjang dalam taat, sehat afiat, mudah-mudahan istiqamah sampai wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hikmah yang kedua, ayo kita gunakan. Yang ketiga, jangan sampai kita merasa memiliki dunia ini. Jangan sampai kita merasa ini punya kita dapat ini karena usaha kita, jangan pernah. Karena Allah sudah banyak sebutkan dalam Al-Quran yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi, ini karena usahaku, ini karena kepintaranku, ini karena etos kerjaku, ini karena rencanaku, Allah binasakan semuanya. Ini bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah yang memudahkan kita. Alhamdulillah. Nasi kotak lah dibagikan ini. Tanda ini biasa ya. Ustaz jangan lama-lama lagi, cium bau ini. Walaupun sudah tercium, walaupun sudah dibuka, tidak boleh makan sampai azan maghrib.